Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Wajibkan bahasa Inggris untuk SD, inilah kelebihannya, yuk kita simak. Baca Berita Viral, akan ada program baru lagi dari pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Secara khusus wajibkan mata pelajaran bahasa asing yaitu bahasa Inggris untuk siswa sekolah dasar SD. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan bahwa pelajaran bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 sekolah dasar, SD, Madrasah Ibtidaiyah, MI, atau sederajat. Tentu, mata pelajaran bahasa Inggris yang diterapkan bukan menekankan pada tata bahasa atau grammar, tetapi pada penggunaan bahasa Inggris untuk keperluan praktis seperti komunikasi dan mencerna informasi. Hal ini Anindito menerangkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan langsung diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025. Namun nantinya kewajiban bahasa Inggris di SD, MI, atau sederajat mulai berlaku tahun ajaran 2027/2028. Jadi Pemda dan sekolah punya waktu untuk melakukan berbagai persiapan, tutur Anindito, dikutip dari kompas.com, Kamis tanggal 25 April tahun 2024. Tak luput dari perhatian pakar konsultan senior pendidikan bahasa Inggris di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK IC Chodijah mengapresiasi langkah Kemendikbudristek untuk mewajibkan pelajaran bahasa Inggris. Kurikulum Merdeka pada 2022 sudah merancang kurikulum bahasa Inggris yang diawali dengan pengembangan potensi dari SD atau sejak dini. Menjadi pertimbangan sehingga belum ada pengumuman atau penyampaian bahwa pelajaran bahasa Inggris untuk SD diwajibkan. Setelah banyak diskusi dengan berbagai pihak terkait, seperti kepala sekolah dan guru, serta stakeholder lainnya, Kemendikbudristek akhirnya memutuskan untuk menerapkannya. Jadi sejak 2 tahun yang lalu sebetulnya sudah merancang kapasitas guru bahasa Inggris untuk mengajar di SD. Jadi banyak sekali materi-materi untuk guru yang sudah disediakan. Tampaknya kali ini lebih teliti dalam menerapkan kebijakan, ungkap IC saat dihubungi kompas.com, Kamis tanggal 25 April tahun 2024. Para tenaga pengajar yang akan memberikan pelajaran bahasa Inggris sudah melakukan sejumlah pelatihan serta pemantapan untuk bekal mengajar. Adapun itu, IC menuturkan bahwa banyak ahli dan dosen yang ikut membantu guru untuk menerapkan kurikulum pelajaran bahasa Inggris untuk siswa SD nanti. Bayangan masyarakat itu, ini pelajaran formal yang anak-anak harus menghafalkan grammar. Nantinya penerapannya tidak akan seperti itu, jelas IC. Muncul kritik kurikulum pelajaran bahasa Inggris sebelumnya, IC juga mengatakan bahwa pada kurikulum bahasa Inggris, nantinya hanya akan mengenalkan pelajaran, bukan menguasai. Nantinya, siswa akan memiliki pandangan mengenai apa yang akan dipelajari dalam bahasa Inggris ketika lanjut ke jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah menengah pertama SMP. Menurutnya, tujuan pembelajaran tersebut sangat sederhana dan tidak akan mempersulit siswa. Karena tujuan pembelajarannya sederhana, jangan sampai orang yang memproduksi buku dan lembar kerja siswa LKS memberikan soal-soal kepada siswa. IC juga mengatakan bahwa pada kurikulum bahasa Inggris, nantinya hanya akan mengenalkan pelajaran, bukan menguasai. Nantinya, siswa akan memiliki pandangan mengenai apa yang akan dipelajari dalam bahasa Inggris ketika lanjut ke jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah menengah pertama SMP. Soal-soal yang terdapat dalam buku dan LKS SD untuk pelajaran bahasa Inggris menurutnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran pada siswa tingkat dasar. Apakah ini polemik pelajaran bahasa Inggris pada tingkat pendidikan dasar? Lebih lanjut, IC mengatakan bahwa pelajaran bahasa Inggris beserta kurikulumnya bukan sesuatu yang baru. IC menegaskan bahwa bahasa Inggris sudah pernah dikenalkan sejak 1994. Jadi sebetulnya ini bukan isu baru karena diskusi ini sudah pernah sejak 30 tahun lalu. Selain itu, saya dan Anton Hilman sedang merancang pembelajaran di televisi pada 1998. Tetapi karena ada peristiwa besar, akhirnya ditangguhkan, kata IC. Namun demikian, isu pelajaran bahasa Inggris baru menjadi pelajaran muatan lokal sampai 2013.
Lalu pada 2013, ada aturan yang tidak mewajibkan pelajaran bahasa Inggris pada tingkat pendidikan dasar. Oleh karena itu, pada akhirnya mata pelajaran bahasa Inggris bagi tingkat dasar seolah-olah tidak ada dan baru diadakan lagi 2 tahun yang lalu. Selain itu, IC mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang tidak mewajibkan pelajaran bahasa Inggris bagi pendidikan tingkat dasar. Jadi ketika penghapusan A2013, saat itu ada seorang guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan saya yang diundang ke Brunei Darussalam untuk transformasi pendidikan bahasa Inggris. Pada saat itu kami harus tega bahwa pelajaran bahasa Inggris ditiadakan bagi tingkat dasar, ucap IC. Saat itu IC melihat bahwa semua negara di Asia Tenggara sudah memiliki jam pelajaran bahasa Inggris di pendidikan dasar. Kita berharap mata pelajaran bahasa Inggris mampu membangun pemikiran anak bangsa untuk siap menghadapi dunia global atau ketika saat sedang berada di luar negeri. Harapannya ke depan anak-anak bangsa Indonesia mampu bersaing hingga luar negeri. Sekian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silahkan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.